Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 252. Bab 1372 Pavilion Bintang Jatuh yang Baru. Sebuah danau yang sangat jernih berkilauan di tengah kota suci Gu. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Ci! Riak-riak yang kuat tiba-tiba bergerak melintasi permukaan danau yang tenang saat retakan spasial yang sangat besar perlahan-lahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat keluar dari sana setelah muncul. Akhirnya, mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap, kota yang agak sunyi itu menjadi hidup kembali. Xiao Yan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu sekeliling. Tanpa menunggu anggota klan Gu datang dan menerimanya, dia bergerak dan terbang menuju gerbang kota-kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan dengan lancar bergegas keluar dari kota suci Gu. Baru kemudian dia berhenti di udara dan melihat tanaman hijau yang menyebar ke cakrawala. Tanpa sadar hatinya menghela nafas panjang. Meskipun alam Gu sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dengan dunia luar, Xiao Yan pada akhirnya merasa bahwa dataran tengah ini memberikan kebebasan yang lebih besar karena alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus segera kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan tidak tinggal lama di tempat ini. Dia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang melesat menuju ufuk utara dengan kecepatan seperti kilat menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Xiao Yan tidak berhenti lama selama perjalanan selanjutnya. Dengan kecepatan penuh dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, dia menghabiskan sekitar 5 hari sebelum mencapai wilayah yang dikendalikan oleh Pavilion Bintang Jatuh. Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah Pavilion Bintang Jatuh. Beberapa kota penting di sepanjang perjalanannya telah memperoleh 2 hingga 3 elit Douzun. Ini adalah kekuatan yang bahkan ada di wilayah dataran tengah. Namun, Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dengan Yao Lao, papan nama emas yang besar ini, tidak akan sulit mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka. Xiao Yan merasa agak nyaman setelah tidak menemui adegan kacau apapun di sepanjang jalan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di kota-kota milik Pavilion Bintang Jatuh. Dia bergegas ke Pavilion Bintang Jatuh. Oleh karena itu, dalam waktu setengah hari, dia telah mencapai pegunungan Pavilion Bintang Jatuh. Selanjutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke dunia di mana Pavilion Bintang Jatuh berada. Suasana di alam bintang sangat damai. Meski ukuran tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti alam Gu, namun tetap bisa dianggap mirip dengan kota. Itu bisa menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Para murid Pavilion Bintang Jatuh yang padat sedang berlatih dengan tertib di lapangan yang agak luas. Banyak teriakan kuat berkumpul, tampak seperti guntur yang bergema di mana-mana. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan sekelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran orang yang berjalan di sepanjang mereka seperti semut, menyebabkan mereka tampak sangat bersemangat. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat dipancarkan secara samar-samar dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar terasa seperti dinding besi. Ci! Seberkas cahaya tiba-tiba bersinar dan muncul di alam bintang yang damai. Hal itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari jauh. Itu dibebankan ke arah gunung di tengah-tengah dunia bintang. Siapa yang berani menimbulkan masalah di alam bintang? Beberapa teriakan kemarahan tiba-tiba bergema di langit alam bintang saat sinar cahaya muncul. Orang bisa mendengar banyak suara, swos, saat banyak sosok tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak. Tetap saja. Ruang di langit dengan cepat memadat setelah 10 teriakan lelaki tua yang marah terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka terkejut melihat sinar itu tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat.
Itu menerobos ruang padat tanpa perlawanan apapun di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, ia muncul di belakang para tetua dengan cara seperti hantu. Haha, baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini. Sosok itu berhenti di depan banyak tatapan. Segera, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. Siapa kamu? Para tetua ini, yang telah berusaha menghentikan sosok itu sebelumnya, mengamati Xiao Yan dengan mata muram. Setelah kejadian tadi, mereka tidak lagi berani meremehkan pria muda berjubah hitam ini. Terlebih lagi, mereka bisa merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang di Paviliun Bintang Jatuh. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid Paviliun Bintang Jatuh yang sedang berlatih di lapangan. Banyak tatapan tertegun menatap Xiao Yan di langit. Mulut mereka terperanjat. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 10 tetua tamu tidak mendapatkan keuntungan meski menyerang pada saat yang sama. Xiao Yan tersenyum pahit dan tak berdaya ketika dia melihat mata para tetua yang tidak yakin. Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. Kepala Paviliun Junior. Beberapa tokoh tua akhirnya bergegas keluar dari gunung utama sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum berteriak karena kejutan yang menyenangkan. 10 tetua paviliun tamu yang jatuh dan murid paviliun bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira ini. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Reputasi Xiao Yan cukup baik di paviliun bintang jatuh. Namun hanya dalam waktu singkat sejak begitu banyak orang datang ke Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala Paviliun Junior dari Paviliun Bintang Jatuh kami. Hehe, kepala Paviliun Junior sangat tampan. Berhentilah menjadi anak gila. Bagaimana seseorang seperti Paviliun Junior bisa menjadi kepala seperti kita? Saya mendengar bahwa kepala Paviliun Junior juga merupakan juara pengumpulan pil. Dia juga seorang elit Do Uzun. Saya bergabung dengan Paviliun Bintang Jatuh karena dia. Tidak disangka akhirnya saya melihat orang legendaris ini hari ini. Hehe. Sementara banyak percakapan panas muncul di bawah, seorang tetua berjubah kuning, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tetua tamu, buru-buru maju ke depan dan menyapa Xiao Yan. Meskipun dia lebih tua dari Xiao Yan, orang yang lebih kuat adalah tuannya. Saat ini, prestasi Xiao Yan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para tetua tamu. Oleh karena itu, nada bicara mereka tentu saja sangat sopan. Mereka tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun. Tetua terlalu sopan. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di dalamnya. Paviliun Bintang Jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan begitu banyak ahli yang menjaganya, kemungkinan besar klan Hun pun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh saat ini tidak lebih lemah dari sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Terlebih lagi, Paviliun Bintang Jatuh mungkin telah melampaui mereka. Haha, kamu akhirnya kembali. Ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi saat matanya menyapu dunia bintang. Sosok tua perlahan muncul. Yang mengejutkan, sosok itu adalah Yao Lao. Guru. Xiao Yan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yao Lao. Salam Master Paviliun. Para tetua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dia muncul. Yao Lao jarang menunjukkan dirinya, jadi Yao Lao adalah keberadaan misterius di mata tetua tamu ini. Tidak disangka dia secara pribadi akan datang dan menerima kepala Paviliun Junior ini saat dia muncul. Kamu menjadi agak beradab setelah perjalanan ke alam Gu. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada tetua tamu. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan kepuasan muncul dalam dirinya. Dia berkata, lumayan, dalam setengah tahun, Anda telah maju ke Do Uzun Bintang 8 dari Do Uzun Bintang 5. Sepertinya kamu mendapat banyak manfaat dari perjalanan ini. Beberapa kejutan muncul di mata para tetua tamu ketika mereka mendengar pujian Yao Lao. Orang ini memang layak menjadi kepala Paviliun Junior. Peningkatan seperti itu sungguh terlalu menakutkan.
Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatan Yao Lao, dia secara alami mampu melihat menembus Xiao Yan, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi. Kita turun dulu. Aku sudah lama menunggumu kembali. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Ya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengerutkan kening. Dia dengan lembut bertanya. Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya sudah kembali? Mereka sudah kembali, tapi mereka pergi lagi, jawab Yao Lao. Kiri? Di mana? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasan aku menunggumu. Kami menerima berita segera setelah Anda memasuki makam surgawi. Setelah itu, saya meminta dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Hajia. Kekaisaran Hajia. Nama familiar itu menyebabkan Xiao Yan merasa tercengang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Sesuatu terjadi pada Aliansian. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1373 Turbulensi di Benua Barat Laut. Yao Lao perlahan mengangguk saat dia melihat perubahan mendadak pada ekspresi Xiao Yan. Dia berkata, sebaliknya, harus dikatakan bahwa seluruh wilayah barat laut benua ini berada dalam masalah. Apa yang telah terjadi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Benua barat laut tidak memiliki ahli sebanyak dataran tengah. Mungkin ada banyak sekte dan kerajaan, tapi semuanya pada akhirnya bertentangan satu sama lain. Meskipun beberapa faksi kuat bermaksud mendominasi semua orang, mereka pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan mereka. Selain itu, apa yang disebut faksi kuat di wilayah barat laut benua itu hanya merupakan faksi tingkat 1 di dataran tengah. Mereka tidak akan lebih kuat dari 4 faksi pavilion. Oleh karena itu, beberapa faksi dan pakar di dataran tengah tidak terlalu mementingkan wilayah lain. Awalnya, benua barat laut tidak dalam kekacauan, tapi setahun yang lalu, sebuah faksi yang dikenal sebagai sekte singa besar tiba-tiba mulai terlibat dalam perang skala besar. Tidak ada tandingan para ahli dari sekte tersebut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir separuh benua barat laut berakhir di bawah kendali sekte singa besar. Yao Lao perlahan mendarat di gunung sambil menjelaskan dengan lembut. Sekte singa yang mendalam? Apakah mereka sangat kuat? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun benua barat laut tidak memiliki banyak ahli tersembunyi seperti dataran tengah, itu adalah hamparan tanah yang sangat luas dan tentu saja terdapat banyak ahli kelas Douzun. Namun, mengandalkan kekuatan sekte untuk menduduki separuh benua barat laut adalah sesuatu yang akan membuat orang lain merasa tidak percaya. Meskipun sekte singa yang mendalam dapat menduduki peringkat 10 besar di benua barat laut, mereka tidak terkalahkan. Kali ini, kekuatan mereka tiba-tiba melonjak. Terlebih lagi, mereka mendapatkan banyak ahli misterius yang kuat, jawab Yao Lao dengan suara lemah. Ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut benua ini? Xiao Yan terkejut. Faksi-faksi di dataran tengah sangat kuat, namun mereka pada akhirnya meremehkan bagian lain benua yang bukan bagian dari dataran tengah. Oleh karena itu, jarang sekali ada fraksi yang mencampuri urusan daerah lain. Bagaimanapun, daerah ini sangat kacau, dan bahkan jika mereka diam-diam dapat mengendalikan wilayah tersebut, hal itu tidak akan menguntungkan mereka. Mereka mungkin akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Aula jiwa? Xiao Yan mengerutkan kening. Tiba-tiba dia melihat ekspresi serius Yao Lao. Hatinya bergetar saat dia menebak. Itu benar, Yao Lao mengangguk. Dia melanjutkan. Berdasarkan situasi yang disampaikan kembali, banyak ahli aula jiwa memang muncul bersama sekte singa besar. Mengapa aula jiwa tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain pergi ke wilayah barat laut benua ini dan mengobarkan perang sebesar itu? Mengumpulkan jiwa, faksi di dataran tengah saling terkait dan rumit. Bahkan aula jiwa tidak akan berani memulai perang besar dengan mudah, namun situasinya berbeda di benua barat laut. Mengingat kekuatan aula jiwa, itu cukup dominan untuk melancarkan perang sepihak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran dan mengumpulkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Yao Lao mengerutkan alisnya dan menjelaskan situasinya.
Mengapa sekarang mereka dengan cemas menggunakan metode seperti itu untuk mengumpulkan tubuh rohani? Di masa lalu, aula jiwa hanya mengumpulkan jiwa secara diam-diam. Mereka belum pernah memulai perang besar sebelumnya. Xiao Yan bertanya dengan ragu. Aula jiwa pasti memiliki banyak skema untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya juga tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, mereka hanya ingin saya bergabung dengan mereka setelah menangkap saya. Saya sadar bahwa mereka tertarik dengan keterampilan alkemis saya, yang bisa saya lakukan hanyalah menyempurnakan pil obat, tetapi kekuatan luar biasa dan misterius dari kepala aula jiwa membutuhkan pil obat tingkat 9. Namun, tidak mudah untuk memurnikan pil obat tersebut. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menjawab. Hati Xiao Yan menjadi sedikit berat karena alasan yang tidak diketahui setelah mendengar desahan lembut Yao Lao. Meskipun dia tidak mengetahui apa yang direncanakan oleh aula jiwa, dia yakin bahwa mereka pasti sedang mempersiapkan skema yang hebat. Jika tidak, mengapa mereka mengumpulkan begitu banyak jiwa? Selain itu, mereka jelas telah meningkatkan tingkat pengumpulannya. Mungkinkah mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi? Klan Hun, apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Benua Barat Laut sedang dalam kekacauan dan sekte singa besar terus memperluas wilayah mereka. Mereka yang tidak tunduk kepada mereka akan dihancurkan sekte atau kerajaannya. Tidak diragukan lagi, hal ini telah meningkatkan kecepatan aula jiwa mengumpulkan tubuh spiritual. Kualitasnya mungkin tidak tinggi, tapi mereka mengimbanginya dengan kuantitas. Yao Lao melirik Xiao Yan sambil berkata. Adapun aliansi Yanmu, ini sudah merupakan aliansi kuat yang dapat menduduki peringkat 3 teratas di benua Barat Laut setelah dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya selama beberapa tahun ini. Biasanya, sekte singa besar bukanlah tandingan aliansian. Sayangnya, ada penambahan aula jiwa, dengan bantuan para ahli dari aula jiwa, aliansian hanya akan berada dalam posisi yang dirugikan. Beberapa bulan lalu, wilayah aliansian menyusut. Mereka secara bertahap menyusut kembali ke Kekaisaran Mahajia. Kami juga mendapat kabar tentang hal itu saat itu. Dokter Peri Kecil dan yang lainnya bergegas ke Kekaisaran Jiamha setelah mendapatkan berita ini. King Tan juga mengikuti karena nasib Istana Ular Langit juga sangat buruk. Ekspresi Xiao Yan muram. Aula jiwa sialan ini tidak pernah berhenti menimbulkan masalah bahkan untuk sesaat. Saya juga telah mengirim beberapa ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mengikuti kelompok dokter peri kecil ketika mereka pergi. Namun, menurutku mereka akan kesulitan menangani situasi ini. Xiao Yan mengangguk. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, sepertinya, aku harus segera kembali juga. Aliansian memiliki Medusa, kakak laki-lakinya yang kedua, dan semua anggota klan Xiao. Oleh karena itu, dia perlu mengungkapkan dirinya ketika aliansian menghadapi masalah seperti itu. Yao Lao tidak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan berkata, ya, kali ini, saya akan mengirim beberapa tetua dari Pavilion Bintang Jatuh, yang merupakan Do Uzun Bintang 5, bersamamu saat kamu pergi ke Kekaisaran Jiamha. Ditambah lagi, mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Anda. Mereka akan membantu Anda memahami situasi benua Barat Laut. Saya pribadi akan tetap berada di Pavilion Bintang Jatuh untuk menjaga skema aula jiwa yang mengalihkan kekuatan kita. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Kami akan mengesampingkan masalah api teratai pemurni iblis untuk saat ini. Bagaimanapun juga, masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial dimulai. Sebelum itu, kita harus menyelesaikan masalah Yan Alliance. Yao Lao tersenyum dan melanjutkan. Jangan terburu-buru dan berangkat hari ini. Wilayah dataran tengah dan benua barat laut berjauhan. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 bulan untuk terbang kembali. Oleh karena itu, kita harus membangun lubang cacing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Lubang cacing adalah sesuatu yang bisa dibangun oleh siapa saja yang telah mencapai kelas Do Uzun. Namun, membangun lubang cacing panjang yang membentang dari dataran tengah hingga benua barat laut bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh Do Uzun biasa. Beruntungnya, kekuatan Yao Lao saat ini ada di kelas Ban Sheng. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk membangunnya. Saya menggunakan lubang cacing sementara untuk mengusir kelompok dokter peri kecil. Sejak itu, saya telah membuat lubang cacing yang stabil.
Setelah berhasil dibangun, itu akan menjadi jalur yang menghubungkan Paviliun Bintang Jatuh ke benua barat laut. Setelah kamu mengambil alih Paviliun Bintang Jatuh di masa depan, Paviliun Bintang Jatuh dan Aliansian akan bergabung, Yao Lao tertawa. Xiao Yan mengangguk dan menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bisa membangun lubang cacing yang terhubung ke benua barat laut, itu pasti akan menghemat banyak waktu. Istirahatlah untuk hari ini. Kamu lelah selama periode waktu ini, Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan tidak menolak tawaran itu. Dia mengangguk sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah itu, dia mengeluarkan token giok zamrud yang diberikan oleh Yao Xingji dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yao Lao. Ini adalah undangan upacara Yao, upacara klan, dari klan Yao. Mereka meminta saya untuk menyerahkannya kepada guru. Tangan Yao Lao langsung gemetar saat mendengar kata, upacara Yao, upacara klan. Meski kecil, namun tak luput dari pandangan Xiao Yan. Mata Yao Lao menatap token giok zamrud itu. Butuh waktu lama sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan menerimanya. Akhirnya, dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya dan dengan lembut berkata, "Jangan khawatir tentang masalah ini. Kita harus membangun lubang cacing." Ya. Xiao Yan mengangguk. Meski wajah Yao Lao tidak terlihat banyak, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa hati Yao Lao tidak tenang. Sepertinya Tuan tidak akan menolak undangan upacara Yao, upacara klan, seperti yang diklaim oleh Yao Xingji. Aku penasaran upacara Yao apa yang menyebabkan Yao Lao menunjukkan reaksi seperti itu. Yao Lao hanya tersenyum saat melihat mata Xiao Yan yang berbinar, namun dia tidak menjelaskan tentang upacara Yao. Dia dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Pergilah, kembali ke kamarmu dan istirahat. Sepertinya setengah tahun ini tidak berjalan santai. Saya ingin mengizinkan Anda beristirahat dengan baik selama beberapa waktu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Dia terbiasa berlarian setelah bertahun-tahun berlatih. Seseorang pada akhirnya harus membayar untuk melindungi sesuatu. Namun, hal yang membuat Xiao Yan merasa sedikit senang adalah saat ini dia tidak seperti dirinya sendiri ketika dia membutuhkan bantuan Yao Lao untuk melakukan apapun. Sekarang, dia adalah seorang ahli tingkat atas sejati yang dapat memikul bebannya sendiri. Setelah saya selesai membangun lubang cacing, Anda akan dapat melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua itu. Haha, kalau dipikir-pikir lagi, sudah bertahun-tahun sejak kamu pergi. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat, Yao Lao berbicara dengan nada agak kasar. Ketika Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Mahajia untuk pertama kalinya saat itu, dia adalah seorang pemuda yang lembut. Para pemuda sejak saat itu telah menjadi ahli terkemuka di seluruh benua. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hatinya juga merasa kehilangan. Tanpa disadari, dia telah menjauh dari kerajaan Mahajia selama bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya seberapa besar kakak laki-lakinya, kakak kedua, dan yang lainnya selama tahun-tahun ini, terutama Medusa, jika sudah berapa lama waktu berlalu, kemungkinan besar, anaknya sudah berusia 4 atau 5 tahun. Kalau begitu, sepertinya aku sudah menjadi seorang ayah. Perasaan khusus tanpa sadar muncul di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Seolah-olah hatinya telah matang sekali lagi pada saat ini. Bab 1374 menerima murid Mukuan. Hari-hari berikutnya Xiao Yan setelah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh menjadi jauh lebih santai. Dia tinggal di Paviliun Bintang Jatuh sepanjang hari dan kadang-kadang muncul untuk memberikan nasihat kepada para murid Paviliun Bintang Jatuh. Lupakan siswa biasa. Dengan kekuatan dan reputasinya saat ini, kemungkinan besar pengalaman beberapa tetua tamu di Paviliun Bintang Jatuh mungkin tidak bisa dibandingkan dengannya. 3 hari berlalu dengan lambat di tengah perasaan santai ini. Lubang cacing yang dibangun Yao Lao secara bertahap hampir selesai. Hah! Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh berkumpul di tempat latihan luas di alam bintang. Mereka menjalani latihan yang harus mereka lakukan setiap hari. Namun, sebagian besar mata di tempat latihan tertuju pada pusat tempat latihan. Seorang pemuda berjubah hitam menunjukkan kelemahan beberapa murid saat mereka melepaskan keterampilan dou mereka. Penampilannya yang tertawa dan santai membuatnya tampak seperti seorang Grandmaster. Banyak murid Paviliun Bintang Jatuh merasa iri di hati mereka saat melihatnya.
Sekelompok remaja putri, mengenakan pakaian ketat dan cemerlang, berkumpul di salah satu sudut tempat latihan. Mereka tertawa satu sama lain. Tawa indah mereka seperti lonceng angin membuat hati beberapa pria di sekitarnya bergetar. Mata mereka tanpa sadar dialihkan ke samping. Ada seorang wanita berpakaian merah pucat berdiri di tengah-tengah kelompok remaja putri ini. Pinggangnya yang halus dan lembut dengan kakinya yang panjang tidak diragukan lagi menjadikannya eksistensi yang paling menarik perhatian di tempat latihan. Namun, mata wanita muda berpakaian merah ini sedang mengamati pemuda berpakaian hitam yang tersenyum di kejauhan. Hehe, adik perempuan Yukuan akhirnya tertarik pada seseorang? Seorang wanita muda di samping tiba-tiba tertawa dengan suara lembut sementara wanita berbaju merah fokus pada Xiao Yan. Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Mendengar ini, wajah wanita muda bernama Yukuan memerah saat dia menegur. Hehe, adik perempuan Yukuan, kamu adalah orang dengan bakat paling luar biasa di antara generasi muda Pavilion Bintang Jatuh ini. Bahkan Master Pavilion pun terganggu selama ujian saat itu. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa rendah diri meskipun berstatus unik sebagai kepala Pavilion Junior. Seorang wanita muda menutup mulutnya dan tertawa. Omong kosong. Bakat kecilku ini tidak berarti apa-apa di mata kepala Pavilion Junior. Yukuan menggelengkan kepalanya, tapi sedikit kegembiraan muncul di matanya yang cerah. Seorang wanita muda akhirnya merindukan cinta. Para jenius muda yang dia temui, yang menganggap diri mereka tinggi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Xiao Yan, yang tidak menyamar sebagai kepala Pavilion Junior. Mengapa adik perempuan senior tidak meminta nasihat dari kepala Pavilion Junior? Anda hanya akan memiliki kesempatan jika bertemu dengannya. Kalau tidak, tidak akan ada harapan. Seorang wanita muda mendesak. Yukuan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, itu tidak pas, kan? Apa yang harus kita lakukan jika kita mengganggu kepala pavilion muda? Tidak masalah. Kakak perempuan senior adalah seseorang yang perlu dijaga oleh pavilion bintang jatuh kita. Kepala pavilion junior pasti tidak akan merasa kesulitan demi memperkuat pavilion bintang jatuh. Ini, berhenti mendorong. Saya akan baik-baik saja. Xiao Yan mengamati wajah merah kecil dari wanita muda berpakaian merah yang berdiri di tempat latihan di depannya. Dia tersenyum dan bertanya. Kamu dipanggil Yukuan, kan? Saya mendengar guru menyebut Anda. Mata Xiao Yan mengamati wanita muda di depannya saat dia berbicara. Meskipun wanita muda ini terlihat agak muda, tidak diragukan lagi dia adalah kecantikan yang sempurna. Begitu dia besar nanti, dia pasti akan menjadi penyihir kecil yang akan menyebabkan banyak pria mempertaruhkan nyawanya untuknya. Tentu saja, penampilannya tidak dihargai oleh Xiao Yan. Sebaliknya, itu adalah bakat pelatihannya yang luar biasa. Seorang wanita muda yang belum genap 17 tahun masih dalam usia pemula, tapi Yukuan ini sudah masuk ke kelas Do Wang. Bahkan di dataran tengah, memperoleh prestasi seperti itu pada usia ini sungguh luar biasa. Jika diberi waktu yang cukup, prestasi tersebut akan sangat mengerikan. Pantas saja gurunya mengingatkanku berkali-kali. Jika dirinya yang dulu tidak memutuskan bahwa dia tidak akan menerima murid lain, Yukuan ini akan menjadi junior kecilku, mata Xiao Yan berkilat. Dia akhirnya mengerti mengapa Yao Lao menyebutkan sesuatu tentang Yukuan kepadanya beberapa hari sebelumnya. Yukuan segera mengangguk ketika dia mengetahui bahwa Xiao Yan mengetahui namanya. Wajah kurusnya yang halus dipenuhi dengan kegembiraan. Kepala Pavilion Junior, bolehkah saya meluangkan waktu untuk memberi saya nasihat? Wajah Yukuan memerah. Namun, dia tetap mengumpulkan keberaniannya dan mengucapkan kata-kata ini. Latihlah keterampilanmu di depanku. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan lembut. Dipahami. Jantung kecil Yukuan berdebar kencang saat dia merasakan kelembutan Xiao Yan. Dia buru-buru menunjukkan telapak tangan Do skill yang baru-baru ini dia latih. Xiao Yan di sampingnya berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia menyaksikan Yukuan melepaskan teknik telapak tangan kelas dengan cara yang sangat halus, menyebabkan dia tanpa sadar mengangguk. Dia menunjukkan beberapa kelemahan kecil. Hal yang membuat Xiao Yan tercengang adalah Yukuan telah memperbaiki kekurangan ini segera setelah dia mengidentifikasinya. Kecepatan pemahamannya menyebabkan dia tanpa sadar menggelengkan kepala dan mendesah.
Wanita ini sangat berbakat dan cerdas. Jika dia dirawat dengan baik, dia bisa menjadi ahli top di dataran tengah di masa depan. Keringat muncul di dahi Yukuan setelah menyelesaikan teknik telapak tangannya, tapi matanya dipenuhi kegembiraan. Tatapan sekelilingnya diam-diam melirik ke arah Xiao Yan saat dia bertanya dengan ragu. Kepala Pavilion Junior, bagaimana penampilan Yukuan? Bagus sekali. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak setelah melihat kecemerlangan di wajah kecil Yukuan. Akhirnya, dia berkata, ada sesuatu. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik? Apa itu? Yukuan buru-buru bertanya ketika dia mendengar pertanyaannya. Xiao Yan menegakkan dagunya. Dia mempelajari Yukuan sebelum menjawab beberapa saat kemudian. Jadilah muridku. Xiao Yan merasa agak konyol di hatinya saat mengucapkan kata-kata ini. Tak disangka akan ada saatnya dia mengucapkan kata-kata tersebut, namun ini bukanlah niatnya. Yao Lao menghargai bakat Yukuan, tetapi dia tidak mau menerima murid lain. Oleh karena itu, dia memberi Xiao Yan tugas ini. Menjadi guru Xiao Yan, bukan hal yang aneh baginya untuk mengajar murid manapun yang diterima Xiao Yan. Hah? Yukuan langsung kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menunduk dan tidak berbicara. Xiao Yan menjadi malu saat melihat reaksi Yukuan. Tidak kusangka dia menerima perlakuan seperti itu saat pertama kali dia mengucapkan kata-kata ini. Kepala Pavilion Junior, bisakah aku menjadi murid dalam nama? Yukuan mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulut dan bertanya. Batuk, kata-kata Yukuan menyebabkan Xiao Yan terbatuk. Hidup ini sangat menyedihkan. Dengan statusnya saat ini, banyak orang akan bergegas jika dia benar-benar ingin menerima seorang murid, tetapi wanita muda di depannya ini penuh dengan persyaratan. Baiklah, terserah kamu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lagi pula, orang yang mengajar bukanlah dia. Apakah itu hanya sebuah nama atau tidak ada hubungannya dengan dia. Senyuman gembira langsung muncul di wajah kecil Yukuan saat mendengar ini. Seorang murid dalam nama. Begitu dia menjadi cukup kuat di masa depan, hal ini tidak akan memiliki efek mengikat. Etiket apapun tidak akan menjadi masalah. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pemikiran murid yang baru diterima di depannya. Jika dia menyadarinya, dia akan berpikir untuk mengusirnya. Dia masih sangat muda, tapi dia sudah memikirkan hal seperti itu. Ruang di bagian dalam alam bintang tiba-tiba berfluktuasi sementara Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Suara spasial yang ada sebagian menyebar dari gunung belakang alam bintang. Xiao Yan terkejut saat dia merasakan fluktuasi spasial ini, tapi kegembiraan segera muncul di matanya. Lubang cacing telah berhasil dibangun. Yukuan, aku akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Saya akan berangkat untuk jangka waktu beberapa hari kemudian. Anda harus pergi dan mencari guru master. Dia akan mengajarimu. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat dia memberitahu Yukuan. Ya, kepala Pavilion Junior, wajah kecil Yukuan segera menjadi sedikit pahit ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kamu seharusnya tidak memanggilku seperti ini sekarang. Xiao Yan tanpa sadar menjadi bersemangat ketika dia melihat ekspresi pahit di wajah mungil Yukuan. Dia tersenyum dan menegurnya. Ya Tuan. Wajah cantik Yukuan memerah ketika dia melihat ekspresi menggoda di wajah Xiao Yan. Dia hanya bisa memanggilnya dengan berbisik. Xiao Yan tersenyum puas saat mendengar kata-katanya. Dia mengusap kepala kecil Yukuan dan tersenyum sambil berkata. Lakukan yang terbaik. Saya harap Anda akan maju ke kelas Do Huang saat saya kembali lagi. Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah itu, dia bergegas ke gunung belakang di mana riak spasial terpancar di depan banyak tatapan penuh hormat. Yukuan menurunkan wajah kecilnya setelah melihat Xiao Yan menghilang di kejauhan. Dia berbicara dengan agak putus asa. Sudah berakhir, saya telah menjadi murid kepala Pavilion Junior. Peluangku akan menjadi jauh lebih rendah di masa depan. Tidak, aku tidak boleh menyerah. Statusku sebagai murid hanya sebatas nama saja. Saya harus bertahan sampai akhir. Yukuan mengepalkan tangan kecilnya saat dia berbicara.
Setelah itu, dia dengan lembut meraih punggung Xiao Yan. Sepertinya dia ingin menariknya ke telapak tangannya. Seorang guru juga bisa bersiap. Bab 1375 mengundang pembantu. Saat Xiao Yan bergegas ke gunung belakang di alam bintang, lubang hitam-hitam berukuran 100 kaki perlahan muncul di platform batu di puncak gunung. Kekuatan spasial yang liar dan penuh kekerasan meletus dari dalam dan dengan cepat menyebar. Guru, apakah kamu berhasil? Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul tidak jauh dari lubang cacing. Dia mengamati sosok tua itu dan dengan senang hati bertanya. Ya, Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia segera berbalik, menatap Xiao Yan, dan bertanya. Apakah kamu bertemu gadis kecil itu? Xiao Yan tentu saja memahami bahwa Yao Lao menyebut Yukuan sebagai gadis kecil itu. Dia tersenyum pahit dan mengangguk. Dia berkata, saya telah bertemu dengannya. Bakatnya luar biasa. Jika dia dirawat dengan baik, prestasinya pasti akan luar biasa. Apakah kamu sudah menerimanya sebagai murid? Yao Lao tertawa pelan. Matanya biasanya sangat pilih-pilih. Sangat sedikit orang yang bisa menarik perhatiannya. Sikap pilih-pilih ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya bakat Yukuan. Xiao Yan mengangguk sekali lagi. Dia dengan kasar menjelaskan masalahnya sebelumnya. Ketika Yao Lao mendengar bahwa Yukuan hanya bersedia menjadi murid dalam nama, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak apa-apa jika itu hanya sebuah nama. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ya. Kapan aku akan pergi? Xiao Yan mengangguk dan dengan cepat bertanya. Saya khawatir kami harus menunggu beberapa hari lagi. Lubang cacing telah berhasil dibangun, namun masih belum stabil. Selain itu, menurutku kita harus mencari bantuan dalam beberapa hari ke depan. Pasti akan ada banyak ahli dari aula jiwa di pihak sekte singa besar. Oleh karena itu, kita harus bersiap sepenuhnya, Yao Lao menjelaskan. Pembantu lain? Xiao Yan mengerutkan kening. Mereka yang bisa terlibat pastilah ahli yang telah mencapai kelas Do Uzun. Namun, lumayanlah kalau pavilion bintang jatuh bisa mengalahkan selusin tetua tamu, tapi di mana mereka bisa menemukan orang lain? Haha, apakah kamu lupa kemampuan mengumpulkan seorang alkemis? Aku telah meminta orang-orang untuk menyebarkan berita bahwa kami mengundang ahli dari seluruh penjuru. Namun, syaratnya adalah seseorang harus mencapai kelas Do Uzun. Hadiahnya masing-masing adalah 3 pil obat tingkat 8. Jumlah warna pil petir yang dimiliki pil obat tingkat 8 akan ditentukan oleh kekuatan dan kontribusinya masing-masing. Yao Lao dengan licik tersenyum dan menjelaskan. Saya yakin banyak orang akan datang. Pada saat itu, Anda akan memimpin mereka ke wilayah barat laut benua, dan kemudian menyerang sekte singa yang mendalam untuk segera mengakhiri perang. Xiao Yan mengangguk dan tanpa daya bertanya. Bukankah ini terlalu murah hati? Masing-masing 3 pil obat tingkat 8? Jumlahnya akan cukup besar jika 20 hingga 30 orang datang. Tenang, seharusnya tidak ada masalah selama itu adalah pil obat di bawah kelas 9, Yao Lao tersenyum dengan sikap tidak peduli. Dengan kemampuannya saat ini, peluangnya untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Oleh karena itu, ini mungkin sedikit merepotkan, tetapi dia masih bisa membayar pil obat tersebut. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Jika dia menuju ke wilayah barat laut benua itu sendirian, dia akan merasa sangat lelah meskipun dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Jika ada sekelompok besar pembantu, pasti segalanya akan jauh lebih santai. Kalau begitu, kita tunggu beberapa hari lagi. Dengan selesainya lubang cacing, alam bintang tiba-tiba menjadi hidup selama beberapa hari berikutnya. Hanya ada satu alasan untuk keaktifan itu. Itu karena undangan yang dikeluarkan Yao Lao. Saat itu, Yao Lao memiliki kemampuan hebat dalam mengumpulkan orang. Sekarang dia telah maju ke kelas Ban Sheng, kemampuan pemanggilannya telah diperkuat. Oleh karena itu, seluruh dataran tengah menjadi gempar setelah undangan dikeluarkan. 3 pil obat tingkat 8 memiliki daya tarik yang kuat bahkan untuk seorang elit Do Uzun. Segalanya masih baik-baik saja bagi para ahli yang berasal dari sekte tertentu. Mereka tidak berani menerima undangan apapun secara sembarangan karena kemungkinan implikasinya,
Tetapi dataran tengah dipenuhi oleh para ahli tersembunyi. Secara alami, tidak ada kekurangan orang yang berlatih sendiri dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanpa terkekang, mereka tampaknya memiliki kebebasan yang lebih besar. Makanya, mereka tak segan-segan menerima undangan tersebut. Mereka bergegas ke pavilion bintang jatuh. Xiao Yan sangat terkejut dengan ajakan Yao Lao. Saat itulah dia benar-benar merasa takut dengan kemampuan Yao Lao dalam mengumpulkan orang. Namun, dia agak meremehkan dirinya sendiri. Saat ini dia bukanlah orang tak dikenal di dataran tengah. Dia adalah master alkemis tingkat 8. Jika identitas ini ditunjukkan, orang-orang secara alami akan bersikap sopan padanya, tapi sejak Xiao Yan tiba di dataran tengah, faksi yang berhubungan dengannya sangatlah luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak dapat merasakan beberapa manfaat yang didapat dari status guru ini. Pavilion bintang jatuh ramai selama 3 hari penuh karena undangan itu. Yao Lao secara pribadi memilih orang-orang selama 3 hari ini. Dia telah memilih 20 ahli dari antara mereka yang datang karena undangan tersebut. Kekuatan ke-20 orang ini setidaknya adalah Douzun bintang 3. 3 di antaranya bahkan telah mencapai bintang ke-8 level Douzun. Mereka sedikit lebih lemah dari Xiao Yan. Lusinan sosok berdiri di udara di gunung belakang alam bintang 3 hari kemudian. Gelombang demi gelombang aura yang luas dan kuat menyebar dan beriak ke sekeliling. Area ini sepertinya berguncang karena tekanan mengerikan yang terkonsentrasi di sini. Semuanya, saya rasa kalian semua sudah mengetahui tujuan perjalanan ini. Begitu kita tiba di wilayah barat laut benua ini, kuharap semua orang akan mendengarkan perintahku. Xiao Yan berdiri di depan banyak sosok dan berbicara dengan senyum tipis. Kepala Pavilion Junior, yakinlah. Sebuah faksi dari tempat barbar bukanlah apa-apa. 20 ahli yang diundang tersenyum dan mengangguk ketika dihadapkan pada kata-kata Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan lebih muda dari mereka, auranya yang kuat membuat mereka menyadari bahwa pemuda ini lebih kuat dari mereka semua. Oleh karena itu, mereka tidak menolak perintahnya. Terlebih lagi, mereka semua dengan jelas mengetahui identitas pemuda ini. Kepala Pavilion Junior tidak perlu khawatir. Kami diundang oleh Kepala Pavilion Yao. Tentu saja, kami tidak akan berubah pikiran di tengah jalan. Lagi pula, kita hanya mendapat setengah dari hadiah kita. Seorang tetua berwajah merah yang memimpin kelompok itu tertawa dengan kekuatan besar. Kalau begitu, aku akan menyusahkan Tuan Hu. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah sesepuh berwajah merah itu. Orang ini adalah yang terkuat di antara 20 orang yang diundang kali ini. Kekuatannya telah mencapai Douzun bintang 8. Selain itu, perlu disebutkan bahwa dia dan 2 ahli lainnya yang mencapai bintang ke-8 adalah kembar 3. Mereka bertiga sudah mulai berlatih saat mereka lahir. Tak satu pun dari mereka yang menikah dan memiliki anak sampai sekarang. Mereka bertiga bagaikan bayi siam yang tidak pernah saling mengkhianati. Oleh karena itu, kerjasama ketiganya sangat baik. Jika mereka bergandengan tangan, mereka bahkan akan mampu melawan Douzun bintang 9 yang elit. Mata Xiao Yan beralih ke Yao Lao setelah dia berbicara. Dia menyatakan, kami akan pergi sekarang. Ya, orang-orang ini baru datang setelah diundang. Tidak perlu mempercayai mereka. Di sisi lain, Anda dapat mempercayai 10 tetua tamu ini. Mereka tahu lebih banyak tentang berita di benua barat laut daripada kamu. Yao Lao mengangguk. Dia menunjuk ke 10 tetua berjubah pavilion bintang jatuh di sekelilingnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat 10 tetua tamu ini. Yao Lao mengizinkannya membawa setengah dari kekuatan pavilion bintang jatuh bersamanya. Namun, semuanya akan baik-baik saja karena Yao Lao, yang telah mencapai kelas Ban Sheng, secara pribadi berjaga-jaga. Selain para tetua tamu pavilion bintang jatuh ini, pihak Xiao Yan akan memiliki lebih dari 30 orang dalam perjalanan ini. Terlebih lagi, mereka semua adalah elit Douzun. Xiao Yan merasa sedikit tidak biasa saat memikirkan hal ini. Formasi seperti itu merupakan eksistensi yang cukup kuat bahkan di dataran tengah. Sepertinya tidak akan sulit untuk melenyapkan faksi besar dataran tengah seperti lembah sungai es. Dalam menghadapi barisan seperti itu, kemungkinan besar sekte singa yang mendalam akan mengalami kesulitan untuk unggul bahkan dengan dukungan dari aula jiwa. Kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar mengeluarkan banyak modal.
Yao Lao menyeringai setelah melihat semua orang siap. Dia perlahan melangkah maju dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Lubang cacing di puncak gunung tiba-tiba mulai berfluktuasi setelah Yao Lao melambaikan lengan bajunya. Fluktuasi spasial yang liar dan ganas menyebar darinya saat suara seperti guntur keluar dari lubang cacing. Suara ini terus bergema di langit sekitarnya. Ketika riak spasial dipancarkan, lubang cacing mulai berputar perlahan. Gelombang demi gelombang kekuatan hisap samar menyebar darinya. Xiao Yan, ini adalah gulungan lubang cacing. Itu belum diperbaiki di sisi lain. Setelah Anda tiba, yang perlu Anda lakukan hanyalah mencari tempat yang aman dan membukanya. Setelah itu, dimungkinkan untuk membentuk terowongan yang akan tetap berada di tempat itu selamanya. Yao Lao menjentikkan jarinya. Sebuah gulungan hitam terbang menuju Xiao Yan. Itu ditutupi dengan kekuatan spasial yang menakutkan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik ke lubang cacing dan menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba melambaikan tangannya. Ayo pergi. Xiao Yan adalah orang pertama yang bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berubah menjadi sosok hitam yang terbang ke lubang cacing hitam pekat. Kekaisaran Magia, kakak laki-laki kedua, Cai Lin, aku telah kembali. Xiao Yan melingkarkan tangannya saat tubuhnya memasuki lubang cacing sebelum perlahan mengencangkannya. Bab 1376 Benteng Kuning Misterius. Badai pasir melanda dataran merah dan tebing tak berujung. Matahari merah tua menggantung rendah di langit yang jauh, dan cahaya merah samar menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah, yang samar-samar memiliki warna darah yang menyebar di atasnya. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing. Hanya angin liar yang terus bersiul dan bertiup. Pada saat tertentu, riak spasial yang kuat tiba-tiba terwujud dan lubang hitam spasial selebar 100 kaki perlahan muncul. Gelombang meningkat ketika lubang hitam spasial muncul. Segera, banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam kelompok ini, dan semuanya tampak tidak mencolok. Namun, jika seseorang dengan indera yang sangat tajam mendekat, orang itu akan terkejut saat mendeteksi tekanan samar namun menakutkan menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua ini? Seorang tetua dengan sinar merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu, dia menoleh ke arah seorang pria berpakaian hitam di tengah kerumunan. Dari wajah familiar pria berpakaian hitam, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiao Yan, yang bergegas dari pavilion bintang jatuh ke wilayah barat laut benua itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar anak tertua dari Hu bersaudara. Bagian barat laut benua itu sangat luas. Wilayah yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Magia dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia tentu saja tidak tahu di mana tempat ini berada. Kepala Pavilion Junior, tempat ini seharusnya menjadi bagian utara dari wilayah barat laut. Lubang cacing yang dibangun oleh kepala pavilion tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi lubang itu hanya dapat mengirim kita secara kasar ke barat laut. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Xiao Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta dari tangannya. Cincin penyimpanan. Dia membukanya, memperlihatkan peta yang mencatat benua barat laut secara detail. Saat ini, separuh area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Separuh lainnya ditandai dengan karakter Yan. Ini mungkin adalah wilayah sekte singa besar dan aliansi Yan saat ini. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah sekte singa besar. Dengan kata lain, kami telah dipindahkan ke wilayah sekte singa yang mendalam. Namun, itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari sekte singa besar di utara. Kekuatan utama mereka saat ini seharusnya dikumpulkan di perbatasan aliansian. Tetua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju ke barat daya melalui beberapa jalur, kita seharusnya bisa mencapai wilayah aliansian. Xiao Yan mengangguk sambil melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Douzun. Dengan barisan ini, mereka tidak akan mendapat lawan selama mereka tidak menghadapi pasukan elit dari sekte singa besar atau aula jiwa. Oleh karena itu, tidak akan sulit untuk mencapai wilayah aliansian. Kalau begitu ayo bergerak.
Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan, cobalah yang terbaik untuk menekan auramu. Dengarkan perintahku dan jangan berkeliaran sembarangan. Xiao Yan menoleh dan melihat ke arah barat daya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, dan jari kakinya menempel ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat pergi. Suara hembusan angin terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan bergegas menuju aliansian di barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikuasai oleh sekte singa besar. Oleh karena itu, mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari sekte singa besar yang ditempatkan di sepanjang jalan. Namun, yang disebut ahli ini berada di Douzong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun terhadap kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan, dan mereka juga berhasil menanyakan kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap dari sekte singa besar. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya telah memburuk lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang diperoleh aliansian dengan kerja keras selama bertahun-tahun telah menyusut sepertiganya. Terlebih lagi, tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang dapat mengetahui kekuatan apa yang digunakan Aula Jiwa untuk misi ini. Dari informasi ini, Xiao Yan menyadari bahwa sebagian besar ahli di aliansian saat ini berkumpul di Benteng Kuning Misterius di aliran Langit Kuning Misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi aliansian selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa aliansian kembali ke Kekaisaran Jiama. Ini pasti akan menyebabkan perkembangan pahit aliansian menjadi sia-sia. Oleh karena itu, para ahli aliansian bersama dengan beberapa ahli lainnya yang telah bergandengan tangan dengan aliansian untuk melawan sekte singa besar, semuanya berkumpul di Benteng Kuning Misterius. Dengan dukungan dari Aula Jiwa, sekte singa yang mendalam memiliki kekuatan mengerikan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa kali paksaan, sekte singa besar telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang dapat bertarung dengan mereka. Bahkan aliansian berada dalam posisi yang dirugikan. Sekte singa yang mendalam secara alami tidak akan menyerahkan Benteng Kuning Misterius, yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang ahli, yang telah bergabung dengan sekte singa yang mendalam, sekte singa yang mendalam saat ini juga telah mengirimkan pasukan elit mereka yang sebenarnya ke dalam aliran Langit Kuning Misterius. Dari kelihatannya, mereka jelas bermaksud untuk mengambil paksa Benteng Kuning Misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua ini. Berita buruk ini membuat Xiao Yan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di Benteng Kuning Misterius sebelum sekte singa besar mulai mendudukinya dengan paksa. Kalau tidak, kerugian yang dialami aliansian akan terlalu besar. Aliran Langit Kuning Misterius terletak di antara dua barisan pegunungan. Karena medan alaminya, benteng ini menjadi benteng alami yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit berhembus angin yang sangat dingin. Bahkan seorang ahli biasa Do Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua gunung di sisi benteng sepertinya telah dibelah dua oleh kapak besar yang tajam, membuatnya tampak sangat halus. Ditambah lagi, pegunungannya sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Do Huang tidak dapat terbang di atas mereka. Benteng Kuning Misterius berdiri di tempat paling penting dari aliran Langit Kuning Misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara kecil bertetangga harus melewati tempat ini untuk saling terhubung. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, pentingnya Benteng Kuning Misterius tentu saja merupakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Aliansian telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Di luar Benteng Kuning Misterius terdapat dataran berumput tak berujung. Jika seseorang berdiri di atas benteng, dia akan dapat melihat setiap aktivitas di padang rumput. Namun, dataran berumput saat ini tertutup kabut hitam. Samar-samar seseorang bisa mendengar suara memekakkan telinga. Aura jahat menyebar dan melonjak, menyebabkan ekspresi semua orang di dalam Benteng Kuning Misterius menjadi ekspresi serius.
Banyak bangunan berdiri di tengah benteng, dan terdapat sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Cukup banyak orang yang sedang duduk di aula saat ini. Namun, tidak ada yang berbicara. Seluruh aula diselimuti keheningan yang khusyuk. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah, yang bersandar di sandaran dengan sikap agak malas. Wajahnya yang dingin dan mempesona sedikit menunjukkan kelelahan. Matanya yang indah, yang dipenuhi dengan ketinggian yang tidak biasa, memancarkan tekanan dan kesombongan seseorang yang memiliki posisi berkuasa. Kesombongan ini tidak pudar bahkan seiring berjalannya waktu. Siapa lagi di Aliansian selain Ratu Medusa saat itu atau Cailin saat ini, yang bisa bersikap arogan seperti itu? Beberapa tahun ini tidak berubah sedikit pun. Sebaliknya, ia menjadi dewasa dan pesonanya yang mempesona menjadi lebih padat. Semuanya, pasukan sekte singa besar sedang menekan kita. Hari ini, itu hanyalah serangan menyelidik. Namun, sepertinya mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Cailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah familiar muncul. Kaisar Eshai Bodong, Raja Pil Kerajaan Jiam Haguhe, Famha dari masa lalu, saat ini, mereka semua tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun, aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat itu. Jelas sekali, kekuatan mereka meningkat drastis selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di samping mendesah pelan. Dia berkata, "Kekuatan sekte singa besar terlalu kuat. Pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung." Xiao Ding tanpa sadar dan tertawa getir setelah dia berbicara. Skema apapun akan kehilangan pengaruhnya jika dihadapkan pada kekuasaan absolut. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansian benar-benar menghadapi beberapa masalah. Ayo sekuat tenaga dan bertarung jika tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa maju atau mundur, jadi kenapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang dipenuhi aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu familiar. Itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Kami belum mencapai tahap itu? Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyuman tipis terlihat di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, "Berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga harus segera kembali ke Aliansian." Kalimat Xiao Ding segera membuat mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Cailin yang duduk di kursi pemimpin tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Xiao Ding. Kakak ketiga Xiao Ding, semua orang yang hadir, bahkan para ahli yang kemudian bergabung dengan Aliansian, telah mendengar tentang dia meskipun tidak pernah melihatnya secara pribadi karena pemuda bernama Xiao Yan adalah pendiri sebenarnya dari Aliansian. Para pemuda pada masa itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun Aliansian dikelola oleh Cailin selama tahun-tahun ini, pemimpin spiritual sebenarnya dari Aliansian tetaplah pemuda bernama Xiao Yan di hati banyak orang. Xiao Ding tersenyum saat melihat aula berubah menjadi keributan karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka menunjukkan sedikit rasa bangga. Kebanggaan ini bermula dari kakaknya, seorang pemuda bernama Xiao Yan. "Kakak ketiga, sudah lama sekali kamu tidak pergi. Saatnya kembali." Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya. Bab 1377 Xiao-Xiao kecil. Suara deru angin tiba-tiba terdengar melintasi langit biru tenang yang tak berujung. Tak lama kemudian, puluhan sosok hitam datang dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di Gunung Hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kita adalah wilayah Aliansian. Berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Seorang tetua berjubah putih menyapu matanya ke sekeliling setelah mendarat di gunung. Dia berbicara kepada Xiao Yan di sampingnya dengan nada hormat. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya menyapu kelompoknya dan dia tersenyum tanpa sadar. Barisan kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di dataran tengah.
Namun, di wilayah barat laut benua ini, hentakan kaki mereka pun akan menyebabkan bumi berguncang. Menurut berita terbaru, menambahkan para ahli dari sekte singa yang mendalam, aula jiwa, dan beberapa lainnya yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 orang yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain, Aliansian memiliki paling banyak 10 di antaranya. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Pria tua berjubah putih itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Mereka juga punya 30 lebih Douzun, ya. Xiao Yan dengan lembut menyilangkan jarinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kontemplasi. Meski kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan dataran tengah, namun mereka juga tidak boleh dianggap remeh. Lagi pula, benua ini sangat luas. Aula jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut bahwa sekte singa besar memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di Aliansian ketika dia pergi saat itu adalah Cailin, yang telah menjadi Douzong bintang 4 atau 5. Setelah pelatihan bertahun-tahun ini, dia mungkin mencapai kelas Douzun. Bagaimanapun, dia memiliki garis keturunan dari 7 warna surga menelan Pithon, dan bakat sejatinya cukup hebat. Namun, tidak peduli seberapa kuat Cailin, dia hanyalah satu orang. Harapan Xiao Yan jauh melebihi ketika dia mengetahui bahwa Aliansian memiliki 10 elit Douzun. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai faksi papan atas bahkan di dataran tengah. Bisa dibayangkan betapa cepat dan ganasnya Aliansian berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki oleh sekte singa besar? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzun sangat besar. Misalnya, jika Xiao Yan menghadapi 10 elit bintang 1 Douzun, mereka tidak akan bisa menimbulkan banyak kerugian padanya. Sekte singa yang mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai level Douzun bintang ke-8, namun, kita tidak tahu apakah aula jiwa diam-diam mengirimkan orang yang lebih kuat. Jawab tetua berjubah putih. Ya, terima kasih tetua Xia. Xiao Yan mengangguk dan menjawab dengan lembut. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan. Ayo pergi. Kami akan meningkatkan kecepatan dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Dia segera melambaikan tangannya dan jari kakinya menempel di tanah. Ruang di depannya berfluktuasi dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut saat melihatnya menghilang. Masing-masing dari mereka menggerakkan tubuh mereka dan menembak ke depan. Awan gelap pekat menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius. Guntur bergemuruh rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang menyebar secara bertahap menyebar keluar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam menyebar, terungkap banyak sekali sosok yang tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan perang yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan gunung-gunung pun mulai berguncang karena teriakan perang ini. Prajurit Aliansian yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan manusia di kejauhan dengan ekspresi muram. Aliansian mungkin telah bertemu banyak musuh selama mereka berkembang selama bertahun-tahun, namun belum pernah sekalipun mereka ditekan hingga tidak mampu membalas, sampai sekarang. Semua orang menghela nafas panjang di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah tembok. Sesosok cantik berdiri dengan bangga di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang sempit dan ketat. Baju zirah keras itu kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini, wajahnya yang dingin dan mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Selama tahun-tahun ini, wanita ini, yang begitu cantik hingga terlihat seperti iblis, telah memimpin Aliansian keluar dari Kekaisaran Jiamaha untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Dia telah membiarkan Kekaisaran Magia, yang awalnya merupakan kerajaan yang relatif kecil dan lemah, untuk menguasai wilayah barat laut. Di hati beberapa pakar Aliansian, posisinya di Aliansian adalah posisi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun.
Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansian pun tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Mata panjang Cailin menatap kabut hitam yang menyebar di kejauhan. Tangannya perlahan melingkarkan pedang panjang di pinggang sempitnya. Dia mengatupkan bibir merahnya saat wajahnya ditutupi dengan kekencangan sedingin es. Cailin, kamu harus membawa Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal memblokir mereka. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang merembes dari jauh saat dia berbicara dengan lembut. Ya. Ini adalah anak dari saudara ketiga. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Xiao Li di sampingnya juga menunjukkan ekspresi muram di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata keduanya. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil 7 warna di alisnya. Matanya yang besar dan hitam pekat mengandung spiritualitas yang membuat seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih barulah ia merasa terpesona. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia muda. Bukankah dia akan lebih mempesona dari ibunya ketika dia besar nanti? Cailin memandangi gadis kecil itu. Ekspresi menyayangi muncul di matanya yang sedingin es. Dia berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu sepertinya menyadari bahwa suasananya tidak tepat, namun dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher panjang Cailin sambil berkata dengan suara tajam. Bu, tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Cailin meringkuk saat mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya. Apakah dia benar-benar akan kembali? Dia seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi. Menghitung waktunya, dia seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Yao Lao pasti akan memberitahunya tentang masalah ini begitu dia mencapai pavilion bintang jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas secepat mungkin. Dokter peri kecil mengangguk saat dia menjawab. Cailin dengan lembut mengedipkan matanya tetapi tidak berbicara. Tangannya dengan lembut menepuk kepala kecil gadis di pelukannya. Setelah itu, dia melihat ke arah dokter peri dan berkata, jika benteng itu runtuh, kamu harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika terjadi sesuatu padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Xiao yang tidak peduli apa yang dia lakukan, bahkan jika aku mati. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mencari mulut Cailin yang terkatup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu sombong dan pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Cailin, kamu telah berbuat terlalu banyak untuk aliansian dan klan Xiao selama beberapa tahun ini. Jika kita bisa melewati ini, aku pasti akan membuat Xiao Yan resmi menikahkanmu dengan klan Xiao kami. Xiao Ding di sampingnya menghela nafas dengan lembut ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang dilakukan Cailin untuk aliansian dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Saat itu, Xiao yang telah mendirikan aliansian, hanya untuk melemparkan beban besar ini ke pundak Cailin. Dia sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, tetapi Cailin, sebagai seorang wanita, tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan membantu mengelola aliansian. Pengorbanan seperti ini sangat meluas. Ya. Kakak benar. Begitu anak kecil itu kembali, kami pasti akan menyelesaikan masalah ini. Xiao Li mengangguk dengan berat. Baik dia maupun Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang paling penting di klan. Kali ini, mereka akan melakukannya pasti berpihak pada kakak iparnya, apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu sebelum membicarakan hal ini. Cailin menurunkan Xiao Xiao kecil, yang masih dalam pelukannya. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah saat emosi rumit melintas di matanya yang indah. Semuanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah, tetapi jika dia memberikan hatinya kepada seseorang, dia sangat setia kepada orang tersebut. Jika kekasihnya meninggal, hatinya juga akan mati bersamanya.
Ini merupakan tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski sudah berpisah bertahun-tahun, angka itu tak kunjung pudar. Sebaliknya, sosok itu telah terpatri lebih dalam ingatannya. Genderang yang memekakan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam di kejauhan saat Cailin berdiri. Segera, banyak sosok keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Dia membawa pedang emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dia menatap sosok mempesona di dinding benteng. Tawa keras bercampur dengan nada arogan bergema di langit. Haha, Medusa, sudahkah kamu memikirkan semuanya? Maukah kamu menyerah pada sekte singa besarku atau akankah sekte singa besarku membantai semua orang di aliansianmu? Bab 1378 pertempuran besar dimulai. Ekspresi dingin melintas di mata panjang Cailin yang sipit saat dia mendengar tawa arogan yang bergema di langit. Dia dengan lembut mengambil langkah ke depan dan melihat ke banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah mengelola aliansian selama bertahun-tahun, dia, yang sudah menjadi ratu suku ular, tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun dalam situasi seperti ini. Aliansian hanya memiliki tentara yang tewas dalam pertempuran dan tidak ada pembelot yang menyerah. Pria parubaya berambut emas berdiri dengan bangga di langit. Bilah emasnya yang besar memantulkan kilau yang pekat. Dia tidak merasa kesal saat mendengar kata-kata Cailin. Sebaliknya, dia malah tertawa keras. Panas di matanya menjadi lebih intens. Wanita dengan karakter kuat lebih cocok dengan seleranya. Siapa di wilayah barat laut yang tidak menyadari Cailin yang dingin dan cantik dari aliansian? Jika dia bisa merebutnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya wilayah eksklusifnya, pertempuran lainnya tidak akan berarti apa-apa. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumannya bisa memicu perang. Jelas sekali, Cailin termasuk dalam kategori itu. Medusa, kamu harusnya menyadari dengan jelas bahwa aliansian dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk membandingkannya dengan kami, selama aliansianmu setuju untuk tunduk pada sekte singa yang mendalam dan menyerahkan semua anggota klan Xiao. Aku akan menggunakan posisiku sebagai kepala sekte dari sekte singa yang mendalam untuk menjamin bahwa tidak seorang pun bahkan aliansian akan terluka. Pria berambut emas itu tertawa terbahak-bahak. Aktifkan formasi. Cailin hanya menatap pria itu sambil tertawa. Setelah itu, jeritan sedingin es keluar dari mulutnya. Dipahami. Respons gugup segera muncul dari sekeliling setelah teriakan lembut Cailin. Langit di luar benteng berguncang, dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya, ia berdiri di antara kedua pasukan. Pemanah, bersiaplah. Cailin sekali lagi memerintahkan dengan dingin. Suara derit busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi. Balista setinggi 70 hingga 80 kaki dengan cepat diisi oleh beberapa orang. Anak panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan cahaya dingin saat mereka bersiap. Balista dan anak panah ini dibuat oleh aliansian menggunakan bahan khusus. Ketika digunakan oleh beberapa pejuang Do Uling, kekuatan mereka dapat menembus Do Uhuang yang ceroboh dan dengan kuat menancapkan Do Uhuang ke tanah. Pria berambut emas itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat suaranya menarik hal-hal ini alih-alih merespons. Si Tian, berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Jika Anda menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya kepada Anda setelah kastilnya runtuh. Jika anggota klan Xiao akhirnya melarikan diri karena kamu tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Suara dingin dan seram tiba-tiba terdengar dari belakang sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ekspresi pria parubaya bernama Si Tian berubah saat mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik ke arah tetua berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual yang tersisa di sekitar sesepuh ini. Pekikan menyedihkan mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9, yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang Pavilion Bintang Jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansian saat ini hampir mati.
Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak untuk disebutkan di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Si Tian tertawa. Kamu harus memahami konsekuensinya jika terjadi kecelakaan, Tianzun ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Orang dari negeri barbar ini hanya memiliki kekuatan Douzun bintang 6, namun dia begitu sombong. Dia tidak peduli bahwa kekuatan kecil ini hanyalah keberadaan biasa. Si Tian tertawa terbahak-bahak. Dia juga sepertinya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan nyaring dikeluarkan. Medusa, kesempatan terakhirmu telah dibatalkan olehmu, semuanya dengarkan. Menyerang. Maju. Tentara seperti laut di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan seruan perang yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan keras Si Tian. Seluruh daratan dengan cepat berguncang. Pasukan yang tampaknya tak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan besar untuk membunuh. Ekspresi semua orang di dalam benteng sedikit suram karena mereka merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar ke seluruh langit. Tangan mereka mengencangkan senjata. Swos, swos, swos. Gelombang suara angin yang deras segera meletus dari benteng saat pasukan yang seperti air banjir melonjak. Anak panah besar dari sebelumnya melesat seperti sekelompok awan gelap. Mereka mendarat di pasukan sekte singa besar dan teriakan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Cailin menyaksikan tentara yang tak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di mata indahnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang ratusan orang ini terdapat banyak Do Uang yang mengepakkan sayap Do Uki dan Do Uhuang mereka. Unit ini adalah yang paling menakutkan. Serang! Hancurkan penghalang energi! Si Tian mengawasi pasukan di bawah, yang telah dihentikan ribuan kaki dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Pasukan di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Uang, menjadikan mereka umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansian adalah para elit di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Si Tian. Mereka dengan cepat mendekati benteng. Teriakan nyaring terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Do Uki yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Do Uki dari segala arah. Bang bang bang. Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Pemanah, ubah target. Semua ahli di kelas Do Uang ke atas, melawan dan menstabilkan penghalang energi. Cailin mengeluarkan banyak perintah secara teratur ketika sekte singa besar menyerang. Dia sudah sangat akrab dengan pertempuran semacam ini selama bertahun-tahun. Swos, swos. Kata-kata Cailin baru saja terdengar ketika panah besar itu tiba-tiba bergeser. Awan tebal anak panah tersebar di langit. Mereka diiringi oleh suara angin kencang saat mereka dengan kejam menembak ke arah para ahli dari sekte singa besar di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, cukup banyak tubuh mereka yang ditembus secara paksa oleh serangan ini. Banyak mayat yang jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena bertarung. Banyak tokoh Do Uki yang kuat melonjak ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Bang bang! Serangan yang sangat padat terus-menerus mengalir ke penghalang energi. Riak pada penghalang menjadi lebih kuat. Karena pertahanan penghalang energi, tingkat di mana para ahli sekte singa besar jelas melampaui tingkat aliansian. Mereka pasti sangat kelelahan. Si Tian menyaksikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan gerakan tangan yang aneh. Alasan mengapa sekte singa besar dapat mendominasi hampir separuh benua barat laut bukan karena Do Uang dan Do Uhuang ini, melainkan karena elit Do Uzong dan Do Uzun mereka. Setelah Si Tian menunjukkan gerakan tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan terkoyak. Hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan. Ada 30 orang dengan aura yang sangat kuat. Kemunculan orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit berguncang.
Cailin dan yang lainnya di dinding akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang pertempuran ini. Ratusan sosok itu perlahan berjalan di udara. Anak panah besar yang terbang akan otomatis meledak ketika jaraknya ribuan kaki darinya. Hah! Ratusan sosok itu akhirnya berhenti saat mereka masih berada ribuan kaki dari benteng. Mereka berteriak dengan dingin dalam kesatuan. Orang bisa melihat gelombang demi gelombang douki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Douki di langit membentuk monster energi selebar 10.000 kaki. Binatang besar itu mulai terbentuk. Asap putih sepanjang 200 kaki keluar dari lubang hidungnya. Setelah itu, dia melakukan perjalanan melalui udara kosong dan dengan kejam bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan dahsyat yang datang dari benteng dan menabrak binatang itu, mereka tidak mampu memblokir binatang itu. Binatang besar itu berjalan melintasi langit. Ia mengalami serangan yang sangat gila karena menghantam penghalang energi di depan banyak wajah pucat. Wajah pucat ini milik anggota aliansian. Bang! Seluruh tempat tampak menjadi sunyi karena tabrakan tersebut. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik tumbukan. Akhirnya, seseorang mendengar ledakan. Penghalang energi di langit mengeluarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan kaget dan tiba-tiba meledak. Cailin perlahan mengepalkan tinjunya saat penghalang energi pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya, wilayah barat laut mungkin luas, tapi kita tidak lagi punya cara untuk mundur karena di belakang kita ada kerajaan dan wilayahnya. Jika hatimu masih berapi-api, ambil senjatamu dan bertarunglah sampai akhir. Aum. Berjuang sampai akhir. Suara dingin itu langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansian menjadi merah. Kegembiraan yang gemetar menyebar dari lubuk hatinya. Itu berubah menjadi raungan keras yang bergema di langit. Bab 1379 menyedihkan. Maju. Senyuman kejam terbentuk di wajah Sitian saat dia melihat penghalang energi hancur dari langit. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Setelah teriakan Sitian terdengar, banyak Do Uang dan Do Huang yang diblokir di luar, menyerang ke depan dengan raungan yang ganas. Mereka menyerang tembok seperti badai. Maju! Cailin tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dia melihat sosok manusia menyerbu dengan keinginan yang besar untuk menyembelih. Douk yang besar dan perkasa muncul dari tubuhnya. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang sepanjang 1000 kaki membelah puluhan Do Huang menjadi dua. Di saat yang sama, jeritan sedingin es keluar dari mulutnya. Bang! Banyak sosok di dinding terangkat saat teriakan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan pasukan individu kuat dari sekte singa besar, dan suara pertempuran bergema di seluruh langit. Dokter peri kecil, aku akan menyerahkan Xiao Xiao padamu. Jaga dia baik-baik. Mata indah Cailin beralih ke dokter peri kecil di sisinya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah memahami situasi pertempuran yang menjadi sangat intens saat kekuatan bertabrakan. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Mumi, meskipun Xiao Xiao kecil masih muda, dia sepertinya merasakan perbedaan suasana saat dia buru-buru memeluk kaki panjang Cailin. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan matanya yang hitam pekat dan berkaca-kaca untuk menatap ibunya. Taatilah, jangan takut. Ibu akan pergi dan mencarimu sebentar lagi, Cailin dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao. Senyuman manis muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di matanya yang indah. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik, dan bergegas ke udara. Douki megah melonjak dan mengubah beberapa ahli Do Uang tercepat di depan menjadi genangan darah. Sitian, apakah kamu berani melangkah maju dan bertarung dengan ratu ini? Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menatap ke arah Sitian di kejauhan saat dia berteriak dengan dingin. Haha, bagaimana aku bisa menolak ajakan seorang wanita cantik? Sitian tertawa keras setelah mendengar tawaran ini. Bila emas di tangannya menari dan membentuk kumpulan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat dia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilatan.
Kedua matanya terbakar saat mengamati sosok halus dan besar di depannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat. Nafsu tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya. Makhluk mempesona seperti itu sangatlah langka. Itu benar-benar terlalu baik untuk anak kecil bernama Xiao Yan ini. Begitu aku meraihnya, keindahan seperti itu akan menjadi milikku. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah melihat si Tian menerima pertempuran itu. Dou Qi melonjak dari tubuhnya tanpa kendali. Pedang panjang di tangannya terlihat saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menyerang dari berbagai sudut dan menutupi semua titik fatal di tubuh si Tian seperti badai. Ekspresi si Tian mungkin terlihat tenang saat menghadapi tubuh Cailin, tapi hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman bertarungnya jelas lebih besar daripada pengalamannya setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya. Pedang emas itu menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam itu. Saat Cailin dan si Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng dipenuhi dengan perkelahian yang kacau balau. Para ahli dari aliansian semuanya telah maju. Kedua belah pihak bentrok dan pertempuran sengit dan sengit segera meletus. Selama pertarungan sengit antara kedua belah pihak, beberapa ahli secara tidak sengaja membiarkan lawannya memanfaatkan dan membunuh mereka. Bahkan beberapa elit Douzong tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka kurang beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin orang, mengakibatkan mereka mundur dari luka serius. Jika ada yang kurang beruntung, tidak jarang ada yang tewas seketika. Tiansun ke-9 digantung di langit di luar medan perang yang kacau balau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyuman dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke dalam tanah oleh kekuatan yang tidak biasa ketika mereka mati. Bahkan jiwa yang lemah pun tidak luput. Bertarung. Semakin banyak kematian semakin baik. Tiansun ke-9 tertawa dengan suara dingin. Semakin banyak orang yang meninggal, semakin baik bagi aula jiwa. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan seperti ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bang! Dokter peri kecil sedang memeluk Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar racun Qi. Hal itu menimpa ahli sekte singa besar, yang telah menyerang dinding sampai dia meludahkan darah hitam dan terjatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansian mungkin memiliki keunggulan dalam hal medan, namun kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa besar. Meskipun mereka dapat memblokir pihak lain untuk beberapa waktu, hal ini tidak dapat bertahan lama. Saat ini, cukup banyak tempat yang telah ditembus oleh para ahli dari sekte singa besar. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kerusakan. Dokter peri kecil Jiji, kamu harus membawa Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bertahan lama. Teriakan pelan tiba-tiba terdengar dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan menemukan bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin telah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, bagian tembok ini jauh lebih kuat dibandingkan tempat lain. Hehe, kamu berpikir untuk pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Teriakan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba menyerbu. Mereka tetap melayang di udara sebelum tertawa muram. Elit Douzun. Dokter peri kecil sedikit mengernyitkan alisnya setelah melihat beberapa sosok ini. Sekte singa besar mulai menggunakan para ahli ini. Sepasang Douzun di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini. King Lin dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergerak, dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan menembak pada saat yang bersamaan. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Douzun itu. Dokter peri kecil, pergi. Tian Huo Zunze juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir para elit Douzun itu.
Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap ke kejauhan. Kelompok besar Douzun dari Sekte Singa Besar telah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Huo Zunze tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah elit Douzun dalam aliansian. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan Sekte Singa Besar, mereka masih perlu bertarung. Maju! Tian Huo Zunze berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menekan ke tanah saat tubuhnya memimpin dalam kemajuan. Sepasang elit Douzun mengikuti di belakangnya. Cek-cek, gadis kecil ini mempunyai kekuatan batin yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya orang tua ini melihat seseorang yang memiliki kekuatan batin pada usia seperti itu. Mata dokter peri kecil sedikit meredup saat melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao-Xiao kecil dan mulai mundur dengan tergesa-gesa. Namun, dia baru mundur 1000 kaki ketika kabut hitam pekat datang. Seorang lelaki tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia tertawa aneh ketika rantai di tangannya dengan kejam melesat ke arah Xiao-Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Bajingan! Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi marah saat melihat lelaki tua sialan itu menyerang seorang anak kecil. Dia melambaikan tangannya dan pilar Douki yang sangat beracun ditembakkan dan merobohkan rantainya. Jari-jari kakinya menempel ke tanah, dan dia sekali lagi mundur bukannya mengejar. Di mana kamu bisa lari? Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lainnya datang membawa angin kencang. Angin kencang dilepaskan dari telapak tangan dan dengan kejam menghantam dokter peri kecil. Saat sosok hitam ini menyerang, lelaki tua yang tampak menakutkan itu sekali lagi bergegas mendekat. Kedua serangan itu melepaskan kekuatan penuhnya pada kedua sisi dokter peri kecil, yang mengelilinginya dalam prosesnya. Bang! Xiao Li, tangkap dia! Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah ketika dihadapkan pada serangan gabungan dua elit bintang 6 Douzun. Sudut matanya menatap Xiao Li yang berada cukup dekat. Dia melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi melepaskan Xiao-Xiao kecil darinya. Pada saat yang sama, racun Douki yang sangat mematikan keluar dari tubuhnya ke segala arah. Dia menerima serangan gabungan dari dua elit Douzun. Tidak jauh dari situ, Xiao Li menyadari bahwa dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru bergerak saat melihatnya melemparkan Xiao-Xiao kecil ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia sampai di belakang Xiao-Xiao kecil. Namun, sesosok hantu menghampiri Xiao-Xiao kecil ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangan untuk meraihnya. Angin kencang menerpa dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terbang mundur. Bajingan! Mata Xiao Li berubah menjadi merah darah ketika dia melihat orang ini bermaksud menangkap Xiao-Xiao kecil setelah melancarkan serangan diam-diam. Cek-cek! Orang tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao-Xiao kecil di udara. Cailin, yang melawan si Tian di kejauhan, langsung menjadi pucat saat melihat apa yang terjadi. Medusa, cepat menyerah. Jika tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena kejam. Pria tua kurus itu meraih pakaian Xiao-Xiao di depan banyak mata yang terkejut. Dia menatap Cailin dengan wajah kejam, tetapi saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, rasa dingin tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Itu baru saja terwujud ketika sebuah tangan sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Setelah itu, ia dijepit dengan kejam seperti tang logam. Suara patah tulang bisa jadi seperti leher orang tua yang patah. Penglihatan tepi lelaki tua itu melirik sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam tak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh muncul di belakangnya tanpa sadar. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul, secara acak membuang mayat lelaki tua itu. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil yang menggunakan payudaranya yang hitam pekat untuk menatapnya. Senyuman lembut terlihat di wajahnya yang acuh tak acuh. Sambil mengangkat kepalanya, dia mengamati Cailin dan yang lainnya di kejauhan, yang tubuhnya tiba-tiba menegang. Dengan senyuman tipis, suara lembutnya perlahan dikirim ke telinga Cailin. Maaf, saya pulang agak terlambat.
Bersambung ke episode 253. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.